Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di sore hari ini untuk melaksanakan salah satu dari anjuran sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan. Dan kita ini berada di akhir-akhir bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana jangan sampai kita lupa bahwasanya segala macam bentuk ibadah harus kita usahakan, ya. Maka diantaranya yang paling harus diperbanyak adalah berdoa kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, salat, dan ibadah-ibadah lainnya, ya. Jadi ibadah, segala macam ibadah, ya. Jadi kita maksimalkan dengan betul di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini yaitu bagaimana kita seorang muslim menghadapi dosa. Ya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini kecuali pasti melakukan dosa. Pasti. Pasti berdosa. Pasti pernah melakukan kemaksiatan. Pasti pernah lalai. Dan memang begitulah Allah ciptakan manusia. Ya. Allah yang menjadikan manusia itu tidak sempurna. Pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka manusia berdosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan itu sebuah keniscayaan, ya, pasti. Ya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Hadis riwayat Muslim. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi Muhammad SAW, jikalau engkau tidak melakukan dosa, ya, maka sungguh Allah akan mematikanmu. Kemudian Allah datangkan lagi kaum yang lain yang akan berdosa, kemudian beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ya. Jadi di hadis ini kita pahami manusia berdosa itu sebuah keniscayaan. Manusia melakukan kesalahan itu keniscayaan. Ya. Allah yang menakdirkan seperti itu. Ya. Bahkan kalau ada manusia yang tidak berdosa, maka akan dimatikan kemudian diganti dengan kaum yang baru yang akan melakukan dosa. Tapi apa? Tapi kaum itu akan beristighfar dan Allah ampuni. Ya. Maka kita bisa simpulkan manusia tidak bisa suci dan bersih dari dosa. Ya. Tidak bisa manusia itu tidak pernah melakukan dosa ataupun kesalahan, meskipun dosa kecil. Ya. Karena itu tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa di pagi maupun malam hari.
dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kepadaku, aku ampuni kalian. Maka ini dalil jelas setiap manusia pasti ada pernah melakukan dosa, termasuk anbiya, termasuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut ijma ahli sunnah, para nabi itu juga melakukan dosa-dosa kecil, tapi mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, nabi siapapun yang kita tahu maupun yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada melakukan kesalahan, tapi mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kita telah membukakan kepadamu sebuah pembukaan yang jelas. Maksudnya sudah menjelaskan agama ini sudah sangat jelas. Liyaghfiralakallahu ma taqaddam, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang nanti akan terjadi. Maka hatta para nabi saja ada melakukan dosa, ya, ada melakukan kesalahan. Tapi tentu dosanya dosa yang kecil. Ya. Maka karena manusia melakukan dosa dan kesalahan itu sudah pasti, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi kita manusia menghadapi dosa-dosa tersebut. Kita bermuamalah dengan dosa itu bagaimana? Sebagaimana yang diberikan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka pembahasan sore hari ini adalah pembahasan yang dinukilkan, yang dijelaskan oleh Syekh Hamad Al-Atiq, yang Anas terjemahkan dan jelaskan pada sore hari ini. Ya. Strategi menghadapi dosa yang Allah berikan petunjuknya kepada kita ada 7. Kita langsung masuk yang pertama. Strategi pertama menghadapi dosa seorang muslim adalah harus punya batas tegas yang tidak boleh sama sekali dilanggar. Harus ada, kalau dalam bahasa Arab itu al-hutut al-hamra. Harus ada batas yang itu tidak boleh sama sekali dilewatin. Bahasa simpelnya, manusia manusia bisa saja berdosa di apa, bersalah di apa, bermaksiat di apa, tapi jangan sampai yang ini dilakukan. Contohnya apa? Yang pertama adalah contohnya syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh batasan yang tidak boleh sama sekali dilewatin. Mungkin manusia bisa lalai di 1-2 hal yang lain. Tapi jangan sampai kalau soal syirik dan kufur dan seluruh perkara keyakinan kepada Allah itu kita lewatin. Jangan sama sekali. Itu batas zona merah itu istilahnya. Zona merah, jangan sama sekali. Maka seluruhnya, syirik apapun itu kecil maupun besar, kufur apalagi, keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan kita harus yakin. Allah yang menjalankan ini semua harus yakin. Ya. Kemudian di antara contoh lainnya juga zona merah adalah sholat. Ya, ini masih nomor 1 tapi kita sebutkan contoh-contoh zona merah. Sholat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, batas pembeda antara kita orang muslim dan mereka orang non muslim, orang kafir adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia sudah kafir secara sengaja. Meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Dia melakukan sebuah kekufuran. Maka sholat ini termasuk zona merah. Ya. Datang sholat sering terlambat, ya. Atau sholat tidak di waktunya. Yang penting sholat. Maka itu masih belum menginjak ke zona merah, tapi tetap itu tidak boleh. Ya. Tapi harus dijaga sholatnya. Kemudian di antara contoh
Zona merah yang kedua adalah jangan mengganggu hak orang lain. Jangan ngambil hak orang lain. Hak itu tidak mesti barang. Ya. Contoh, kita harusnya memperlakukan dia seperti apa, itu juga hak. Contohnya adalah orang tua. Maka kita berikan hak orang tua, kita mentaati, kita jangan durhaka, kita jangan kurang ajar. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min dzanbin ajdaru ayyu'ajjalallahu li sahibihil uqubah fid dunya minal baghi wa uquqil walidain." Tidak ada dosa yang lebih pantas didahulukan azabnya di dunia dari dua hal. Yang pertama kezaliman, yang kedua uququl walidain. Apa uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Jadi tidak ada dosa yang lebih pantas untuk didahulukan azab dulu di dunia sebelum orang itu mati dari zalim, kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hak orang tua itu disebutkan setelah hak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah menetapkan kepadamu untuk engkau hanya menyembah Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka strategi pertama, kita sebagai manusia hidup menghadapi dosa harus punya zona merah. Ya. Syirik, kufur, sudah gak usah sama sekali kita melakukan kesalahan di hal itu. Itu harus jadi hal yang paling tidak boleh terlewat. Ya. Kemudian juga mengambil hak orang lain atau tidak menunaikan hak kepada orang lain. Kita lanjut yang kedua. Strategi kedua kita menghadapi atau kita menaklukkan dosa, yaitu adalah adamul israr. Tidak dilakukan terus-menerus secara kontinu. Kalau bahasa simpelnya, tidak dinormalisasikan. Ya. Apa itu al-israr? Al-israr itu menjadikan suatu dosa jadi bagian hidupnya. Dia nggak lagi merasakan kalau itu tuh sebuah dosa. Ya. Jadi menormalisasikan dosa. Ini strategi kedua. Jangan sampai orang itu berdosa wajar. Kita bukan bilang wajar berarti boleh ya. Wajar itu karena sebuah keniscayaan manusia pasti bersalah. Tapi jangan jadikan kesalahan itu kita jadiin hal yang normal. Ya. Harus orang muslim itu hatinya sadar, hatinya tidak mati meskipun dia melakukan dosa. Dia tuh tahu, aduh ini dosa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang mukmin yang berdosa tapi selalu sadar. Kata Allah, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Mereka sadar. Jadi bahasa Arab itu al-istish'ar. Istish'ar itu apa? Merasa sadar ini itu dosa. Saya tahu ini dosa. Karena kalau kita melakukan sebuah dosa tapi sudah nggak nganggap itu dosa lagi, nah itu berbahaya. Itu termasuk yang jangan dilakukan. Contoh, melihat kepada lawan jenis. Ya. Melihat secara terus-terusan. Awalnya menganggap dosa, tapi karena saking seringnya, akhirnya dianggap biasa wae. Biasa wae kok. Saya lihat perempuan atau lawan jenis itu biasa wae saya. Enggak ada pikiran apa-apa. Loh, enggak. Itu bukan berarti imanmu kuat, tapi kamu sudah tenggelam di dalam dosa tersebut. Karena ada yang bilang, imanmu lemah, delok ngono wae wis langsung pikiran kemana-mana. Aku wis biasa lihat kayak gitu. Pikiran saya normal. Bukan imanmu tambah kuat, kamu sudah tenggelam di dalamnya. Ya. Jadi ini strategi kedua, jangan sampai dinormalisasikan. Meskipun kita tidak sengaja atau ternyata harus melakukan sebuah dosa, kita harus sadar ini dosa, ini itu dosa. Ya.
Itu yang tidak boleh hilang. Hati kita jangan mati. Ya. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil dengan secara kontinu dilakukan. Maksudnya apa? Dosa kecil, tapi karena sering kita lakukan secara kontinu tanpa menyadari itu dosa, dia jadi dosa besar. Padahal itu cuma dosa kecil awalnya. Ya. Maka jangan sampai kita menormalisasikan dosa. Dosa sekecil apapun itu tetap dosa. Ya. Orang mukmin ketika melihat dosa seperti apa? Seperti gunung di atas kepalanya. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik melihat dosa seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di hidung. Ya wis, gini tok. Selesai masalah. Ya. Maka jangan sampai kita tenggelam di dalam menormalisasikan dosa. Orang berdosa sesekali wajar. Ya. Wajar itu bukan berarti boleh ya. Ini harus diulangi terus. Wajar itu adalah sebuah keniscayaan takdir Allah. Orang pasti ada melakukan kesalahan. Permasalahannya dia harus sadar, ini saya dosa ini. Ya. Baik. Kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Arba'in Nawawiyah nomor 27. Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sodrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu hal yang mengganjal di hatimu dan kamu nggak suka kalau orang lain tahu. Kalau kita melakukan suatu kesalahan terus kita masih ganjel hatinya, bersyukur Pak, bersyukur. Berarti Allah masih mengingatkan kita, Allah masih jadikan hati kita hidup. Tapi kalau sudah nggak ganjel lagi, makan haram nggak ganjel lagi, minum haram nggak ganjel lagi, melihat yang haram sudah nggak ganjel lagi, dengar yang haram nggak ganjel lagi. Bahaya, hati-hati. Bukan itu berarti kita sudah tenggelam. Ya. Maka kita berhati-hati dengan menormalisasikan dosa. Kemudian strategi yang ketiga. Tadi strategi pertama harus ada zona merah yang tidak boleh dilewati. Strategi kedua, tidak boleh menormalisasikan terus-menerus diulang-ulang. Yang ketiga adalah la tujahir. Jangan ditampakkan secara sengaja. Ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Jangan ditampakkan. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu abdi mu'afan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku pasti diampuni. Mu'afan itu maksudnya mereka insya Allah akan dapat ampunan dari dosa-dosanya. Illal mujahirin, kecuali yang menampakkan secara sengaja dosanya. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu antara kita sama Allah saja. Enggak ada manusia yang tahu. Ya. Kalaupun itu perlu dilakukan. Jadikan itu hanya kita sama Allah saja. Ya. Allah sudah menutup kita bermaksiat, kita tunjukkan. Apalagi zaman sekarang ada HP, Pak. Lagi dengerin musik atau ke konser musik di story. Ini termasuk kepada orang yang terang benderang menampakkan kemaksiatannya. Kalaupun harus dilakukan dosa tersebut, jadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kata Syekh di muhadarahnya, beliau mengatakan, jadikan kita kalau mau dosa itu kayak makan bangkai. Hukum makan bangkai apa Pak? Asalnya haram. Tapi boleh kalau darurat. Kalau memang kita nggak makan bangkai yang ada itu kita bisa mati. Nah, jadikan kita melakukan dosa itu kayak makan bangkai. Wis, ini harus dilakukan ini. Ya wis. Dan kalaupun harus dilakukan, jadikan itu hanya kita dan Allah saja. Jangan diceritakan. Bentuk mujaharah, bentuk menunjuk secara terang benderang menunjukkan kemaksiatan itu nggak cuman setelahnya. Bisa sebelum melakukan,
ketika melakukan, setelah melakukan. Contoh sebelum melakukan, ngomong-ngomong yang koncone. Aku nanti malam mau ngombe-ngombe lah di sana misalkan. Ini termasuk orang yang secara sengaja menampakkan dosa meskipun belum dilakukan. Ini contoh. Jadi kondo-kondo sih. Contoh orang yang ketika yaitu lagi di konser story sisaan. Lagi apa story, lagi apa story. Biar semua orang melihat. Ini yang contoh yang ketika. Contoh yang setelah ya banyak sudah melakukan cerita-cerita temannya. Dipamerkan kepada orang, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kenapa? Kenapa mujaharah menampakkan kemaksiatan itu tidak boleh? Karena di dalamnya ada meremehkan kepada siapa dia bermaksiat. Saya maksiat tak tunjukkan ke orang-orang seolah-olah saya tidak takut melakukan dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Orang yang lihat bisa ikut-ikutan meremehkan. Oh, tibakno gak popo ya. Oh ya juga sih. Siti-siti ya ora popo jane. Akhirnya orang apa? Ikut. Makanya orang yang mujaharah, yang bermaksiat terus ditampakkan, itu dia termasuk dai-nya syaiton. Karena bikin orang lain ikut meremehkan. Karena jane ya ora popo ya. Jane jalan-jalan sama perempuan nih, walaupun nggak pacaran tapi hubungan tanpa status ya nggak apa-apa ya. Bukber bersama terus di tag akun perempuannya di Instagram, di story-nya. Pakai tanda love, ben ngerti iki duduk adikku, duduk ibuku. Maka jangan ketika kita sudah harus melakukan dosa, jadikan itu antara kita sama Allah saja sudah. Jangan ditampakkan, jangan diceritakan dengan bangga. Nauzubillah min dzalik. Baik. Yang keempat. Strategi keempat. Strategi pertama tadi harus ada zona merah yang tidak boleh dilalui. Strategi kedua, jangan secara kontinu sehingga menormalisasikan dosa. Yang ketiga tadi adalah jangan ditampakkan secara sengaja. Yang keempat sekarang, la tukthir kathir. Jangan diperbanyak. Masa orang itu selama sehari 24 jam itu tidak bisa nggak melakukan dosa? Bisa saja kan kita. Manusia sehari 24 jam tuh kalau mau tidak berdosa kan bisa saja sebenarnya. Nah, kalau bisa, berarti jangan diperbanyak. Dikit-dikit, waduh aku nyetir nggak enak, setel dangdut. Terus lagi di kamar, aduh ngapain ya? Pasang headset, dangdut meneh. Memang seharus itukah kita melakukan dosa itu? Ya. Apakah sedarurat itu kita harus selalu melakukan dosa dan kemaksiatan? Maka jangan diperbanyak. Coba kita lihat hadis Nabi yang panjang. Ya, Ana langsung terjemahkan saja. Sesungguhnya Allah mencatat secara rinci seluruh kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah. Orang, dia sudah niat mau melakukan kebaikan, tapi ternyata enggak jadi. Sama Allah dihitung apa? Hasanah kamilah, dihitung kebaikan. Karena dia meskipun sudah niat tapi nggak jadi, dihitung kebaikan. Oke? Yang kedua, waman hamma biha wa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat. Kalau dia niat baik, akhirnya berhasil terrealisasikan niatnya, maka ditulisnya puluhan bahkan ratusan, berlipat-lipat ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Ketiga, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanah. Sudah niat mau buruk, mau melakukan kemaksiatan, tidak jadi. Apa kata Nabi? Allah tulis baginya kebaikan.
Pertama, niat baik tidak jadi dilakukan, dapat kebaikan. Kedua, niat baik jadi dilakukan, kebaikannya berlipat ganda. Yang ketiga, niat buruk tidak jadi dilakukan, kebaikan lagi ditulis oleh Allah. Baru yang keempat, faman hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah. Yang niat buruk dan akhirnya terrealisasikan niatnya, baru ditulis keburukannya. Kita lihat 4 kesempatan. Ya. 4 kesempatan ini, 3-nya Allah tulis kebaikan, 1-nya Allah tulis keburukan. Kita sudah dapat 3 kesempatan. Yang kejeleknya itu cuma 1. Masa kita masih berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Niat baik enggak sido, ditulis kebaikan. Niat baik sido, berlipat-lipat ditulisnya. Niat buruk ora sido, ditulis kebaikan. Niat buruk sido, baru ditulis keburukan. 3:1. Kok yo masih banyak yang 1 ini loh. Jadi jangan diperbanyak kita melakukan dosa itu. Coba kalau kita nggak dosa bisa, ya usahakan. Contoh mendengar yang haram, melihat yang haram, makan yang haram, minum yang haram. Ya. Datang ke masjid, kita bisa sholat di masjid, ya kita usahakan sholat di masjid, jangan sholat di rumah. Kita bisa datang sebelum qomat, nggak harus nunggu qomat. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh memperbanyak. Ya seperti tadi. Jadikan kita harus melakukan dosa itu seperti makan bangkai. Yang aduh nggak ada pilihan lagi nih. Saya kalau nggak makan bangkai bakal mati atau bakal apa. Ya wes lah, tak makan secukupnya. Sama melakukan dosa pun gitu. Sudah harus saya lakukan ini. Jadikan kalaupun harus terpaksa kita melakukan dosa tersebut, jadikan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak diperbanyak, tidak diulang-ulang terus, tidak dinormalisasikan, dianggap itu bukan dosa dan tidak dipamerno. Sudah, jadikan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama itu kita tidak tampakkan, Allah masih beri janji berupa ampunan dari dosa tersebut. Yang kelima, strategi kelima. Jika berdosa segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu bukan hal yang susah. Kita jangan pikir taubat itu nek wis mangkat haji wae lah. Saya taubatnya nanti nek wis haji, nek wis tua. Pas sudah enggak akan lagi melakukan kesalahan. Enggak bakal. Manusia itu tidak akan pernah dia bisa suci, bersih dari dosa atau dari kesalahan meskipun itu dosa kecil. Pasti akan terus melakukan. Lah terus nunggu kapan? Saya mau tobatnya nunggu ketika saya sudah tidak akan lagi melakukan dosa. Enggak bakal tobat kamu. Kita enggak akan tobat. Ya. Istighfar dan tobat itu kapanpun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang tawab. Tawab ini artinya apa, Pak? Dalam bahasa Arab, tawab itu ala wazni fa'al. Yang senantiasa terus-menerus bertaubat. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang bertaubat itu cuma taib, Pak. At-taibun. Tapi kalau tawab, itu terus-menerus taubat. Maka taubat itu nggak cuma nunggu, wis nanti lah. Asyik memisalkan seperti kita ada papan tulis. Anggap kita berbuat dosa itu kita coret pakai spidol di papan tulis tersebut. Kalau kita nunggu sampai papan tulis mau penuh, baru kita menghapusnya, bisa jadi sulit, berat. Ya. Bisa jadi nggak kehapus semua, sudah keburu mati kitanya. Bayangkan setiap kita nyoret di papan tulis, kita taubat, hapus lagi. Nanti nulis lagi yang lain, tobat lagi, hapus lagi. Nulis lagi coretan dosa, hapus lagi. Begitulah sistemnya taubat berjalan. Bukan sudah nulis, tobat. Terus melakukan dosa coretan baru, coretan yang terhapus apakah dia muncul lagi?
dia sudah dihapus, dia sudah lalu. Urusan nanti ternyata kita melakukan dosa lagi yang sama, itu sudah beda. Itu tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Ya. Jadi taubat itu nggak nunggu kita tidak akan berdosa lagi loh, nggak akan bisa. Kapan manusia tidak akan berdosa lagi? Ya. Jadi kalau kita ngapus sebuah coretan dosa di papan tulis, terus kita mencoret lagi, bukan berarti coretan kemarin ujuk-ujuk muncul lagi, tidak. Ya itu sudah dihapuskan, kita hapus lagi yang baru. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam itu banyak melakukan salah nih. Khotta' juga ala wazni fa'al. Khotta' itu berbuat dosa terus menerus. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terus melakukan dosa adalah orang yang terus bertaubat. Maka taubat dan istighfar itu tidak nunggu nantilah kira-kira saya sudah enggak lagi melakukan dosa ini. Enggak. Faedahnya taubat itu apa? Yang pertama, Allah memaafkan kita. Yang kedua, Allah menjaga kita dari keburukan dosa itu. Dosa akan mendapat azab di hari kiamat. Allah bisa jaga kita dari azab di hari kiamat nanti. Yang ketiga, ini yang subhanallah besarnya rahmat Allah. Allah mengganti keburukan kita itu jadi kebaikan. Anggap kita sudah dosa 1000. Kita akhirnya bertaubat. Allah jadikan 1000 dosa itu dibalik jadi 1000 kebaikan kita. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Ini ayatnya panjang ya di surat Al-Furqan, mensifati tentang ibadur rahman. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh orang, tidak berzina, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Maka akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya. Belum selesai ayatnya. Ayat setelahnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka Allah ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka taubat tidak ada ruginya sama sekali. Tidak nunggu sudah tua. Tidak nunggu saya sudah benar-benar baik. Enggak. Kita taubat kapan kita bisa ingat taubat, maka kita taubat. Karena syarat sahnya taubat bukan tidak akan berdosa lagi. Syarat sahnya taubat yang kemarin kita lakukan bukan tidak boleh melakukan dosa lagi. Kalau begitu setiap orang berdosa, taubatnya batal lagi. Tidak. Memang syaratnya taubat itu menyesal, segera menghentikan dosanya, niat untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kalau ternyata terulang lagi dengan bukan niat dari awal, bukan saya tobat sekarang tapi besok mau lagi, itu kan niat asli. Itu enggak terima tobatnya. Tapi astagfirullah saya menyesal banget. Saya insya Allah enggak mengulangi lagi. Ternyata besok mengulangi lagi, itu hal yang berbeda. Tobat yang kemarin enggak batal. Ya. Karena apa? Kalau kita nunggu manusia tidak akan lagi berdosa baru tobat, enggak ada waktunya, Pak. Enggak ada waktunya. Allah yang tulis kita selalu melakukan dosa. Kita selalu melakukan kesalahan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Ya. Karena terkadang syaitan itu pinter dia. Ya. Dia anggap kamu kalau tobat sekarang besok ngelakuin lagi sama aja bohong. Mending nanti sekalian. Jangan dengarkan itu. Itu kata syaitan. Kata Allah adalah Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Nabi Muhammad SAW, fa inni atubu wa astaghfirullah ilaihi aktsar min 70 marrah, setiap hari lebih dari 70 kali. Apa gunanya itu? Ya, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang keenam, strategi keenam dalam menghadapi dosa. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti dosa dengan amalan-amalan baik. Ya. Habis melakukan dosa, kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan baik. Karena amalan baik bisa menghapus dosa sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan baik menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi Muhammad juga mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Maka ikutilah, kalau sudah melakukan dosa, maka setelahnya segera melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini akan menghapus dosa yang sebelumnya kita lakukan. Maka contoh di perkara ini banyak, Pak. Kita tahu hadis terkenal, kisah terkenal tentang pelacur yang diampuni dosanya. Insya Allah jenengan sudah pada tahu. Pelacur, dia menghidupi diri sehari-harinya mencari uang dari melakukan hal tersebut. Suatu ketika dia lagi jalan, kehausan, nemu sumur. Sumurnya nggak ada timbone, nggak nek. Iku nih, apa? Ya itulah. Cuman ada tangga tok. Ya sudah, dia turun ke bawah. Ambil airnya pakai, nggak ada timbun, diambil pakai khufnya, pakai sepatunya. Digigit pakai mulut, naik ke atas. Pas sampai atas lihat apa? Ada anjing lagi, ya lagi melet terus kelihatan haus gitu loh. Airnya apa? Airnya dikasihkan ke anjing itu, kemudian diambil lagi buat dirinya. Apa kata Nabi? Diampuni dosa pelacur tersebut. Karena kebaikan yang dia lakukan dan karena besarnya ikhlas dia melakukan kebaikan tersebut. Maka jangan sampai kita ini merasa amalan kita nggak ada gunanya. Karena sudah terlalu banyak dosa. Enggak. Itu tipu daya syaitan. Itu tipu daya syaitan. Bahkan diantara tipu daya syaitan adalah membisikkan bahwasannya kalau kamu berbuat baik, padahal sebenarnya kamu sering berbuat buruk, maka kamu munafik. Kamu ngapain tiba-tiba sedekah ke masjid? Ngapain tiba-tiba rajin sholat? Kamu kan biasanya diam-diam suka bermaksiat kepada Allah. Dosa besar lagi. Munafik ya kamu. Ini tipu daya syaitan. Kita lihat bagaimana ulama salaf menjelaskan tentang hal itu. Qala Ibnu Rajab, "Idza kana al-insanu tasu'uhu sayyi'atuhu wa ya'malu li ajliha amalan shalihan, kana dzalika dalilan ala imanihi." Kalau ada seorang muslim, ya, dia sudah sering melakukan keburukan, ya, sudah sering melakukan keburukan. Terus dia setelah itu melakukan kebaikan untuk menebus keburukan-keburukan yang dia lakukan, maka itu dalilan ala imani, itu bukti tanda dari keimanannya dia. Maka jangan kita ikuti bisikan syaitan. Ya, kita anggap itu, aduh, ngapain aku berbuat baik gini? Biasanya ya aku wongi teman-teman dekatku tahu aku bagaimana orangnya. Enggak, itu bisikan syaitan. Kita enggak tahu dari mana Allah akhirnya ampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka pembahasan ini lanjut ke yang nomor 7. Strategi ke-7. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Lihat, Allah enggak bilang katakan para hamba-hambaku para pendosa, hamba-hambaku para syirik, hamba-hambaku para tukang bid'ah. Allah enggak pakai kata itu. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kisah yang paling
terkenal juga di dalam bab ini adalah kisah pembunuh 99. Hadis sahih. Ada seorang yang dia sudah membunuh 99 orang tanpa hak. Jadi membunuhnya itu bukan kebenaran, dolim. Dia datang ke salah seorang ahli ibadah, orang yang sering ibadah di sebuah musola, ditanya, saya sudah bunuh 99 orang, saya masih bisa dapat taubat nggak? Enggak, kamu nggak bisa dapat taubatmu. 99 orang yang dia bunuh itu sudah pasti bapaknya orang, suaminya orang, anaknya dari orang mana. 99 orang. Enggak bakal bisa. Apa akhirnya? Tak genep nih satu sisan. Dibunuh sekalian del 100. Akhirnya orang-orang bilang, coba kamu datang ke itu alim. Bukan ahli ibadah, tapi itu ahli ilmu. Coba kamu datangi sana. Datangi. Saya sudah bunuh 100 orang. Saya masih bisa bertobat, dapat tobat ampunan Allah enggak? Apa kata dia? Bisa. Tapi syaratnya satu. Kamu harus pergi dari tempat ini, tempat yang kamu bermaksiat dan membunuh orang ini. Kamu harus pergi ke tempat sana, tempat yang diisi oleh orang-orang soleh. Akhirnya dia pergi, di tengah jalan meninggal. Datanglah turun dua malaikat, malaikat azab sama malaikat rahmah. Berselisih, saya yang bawa. Kata malaikat azab, enggak, saya yang bawa. Berselisih, enggak tahu ini dia masuk surga apa neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun. Apa kata Allah? Hitung jarak dia ke tempat baru sama jarak dia ke tempat lama. Setelah dihitung, ternyata dia lebih dekat ke tempat baru sebanyak apa? Sejengkal. Lebih dekat ke tempat baru sejengkal tok. Ini hal biasa. Kita lihat rahasia di baliknya. Ternyata sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh malaikat untuk ngitung jarak, Allah itu memerintahkan kota tempat hijrahnya, kamu mendekat. Allah bilang ke kota dosa sebelumnya, kamu menjauh. Allah perintahkan, Allah tidak mungkin tidak bisa. Allah jadikan kota yang dia tuju itu lebih dekat dan kota yang dia sebelumnya Allah jadikan kamu menjauh. Baru setelah itu Allah turun, hitung dia di mana. Beda berapa? Sejengkal. Akhirnya apa? Dia dibawa oleh malaikat rahmat. Allah ampuni dia, Allah masukkan ke dalam surga. Orang membunuh 100. Membunuh, Pak. Membunuh loh ini. Tapi akhirnya dia dihitung masuk rahmah. Apakah karena usaha dia? Enggak. Allah yang jadikan kota terdekatnya lebih dekat dibandingkan kota asalnya. Kurang rahmat Allah apa lagi kepada hamba-hambanya. Ya. Maka kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kisah pelacur tadi juga. Allah ampuni dosa-dosanya. Sekarang saya tanya, yang ngirim anjing itu siapa? Yang ngirim anjing yang tiba-tiba datang kehausan itu siapa? Allah yang kirim anjing itu. Akhirnya perempuan itu tergerak untuk ngasih minum anjingnya karena dia nggak tega lihatnya. Maka ini semua dibalik kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Berapapun dosa kita, separah apapun dosa kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Jangan sampai kita terkena tipu daya syaitan yang menyuruh kita untuk sia-sia kamu tuh. Dulu kamu preman, dulu kamu bermaksiat, dulu kamu sudah banyak berzina, dulu kamu banyak minum-minum, dulu kamu banyak makan yang haram, lihat yang haram, mendengarkan yang haram, dulu kamu kurang ajar ke orang tuamu, dulu kamu begini, dulu kamu begitu, kamu makan riba, kamu hartamu tidak halal. Allah Maha Pengasih. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Allah Maha mengampuni,
Allah Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran Ghafurur Rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Wa kana ghafurur rahima. Ya. Maka 7 tadi yang kita dengarkan strategi menghadapi dosa adalah ini semua kembali ke kaidah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang penuh rahmat. Ya. Allah tahu kita akan berdosa, tapi Allah kasih fasilitas jalan yang berbagai macam untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi Allah bukan Allah takdirkan manusia berdosa, wes. Betapa banyak Allah kasih kesempatan yang 7 tadi. Yang penting kamu enggak melewati batasan syirik atau batasan zona merah yang pertama. Yang kedua, yang penting kamu tidak menormalisasikan dosa. Karena kalau kamu normalisasikan dosa, kamu berarti meremehkan saya, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan ditampakkan. Saya sudah menutupmu dari aibmu dari manusia, gak usah kamu tampakkan. Yang keempat, jangan terus-menerus masa iya gak bisa hidup tanpa maksiat. Yang kelima, kalau dosa segera taubat, segera istighfar. Kamu taubat gak perlu sekali. Kamu taubat berkali-kali. Taubat berkali-kali. Sekarang taubat. Besok ternyata dosa yang sama lagi. Taubat lagi. Besok lusa dosa yang sama lagi. Taubat lagi. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan hadis kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan dosa, kata Imam Nawawi. Jika seorang hamba melakukan dosa sekali, 10, 100, 1000 kali, terus dia setiap melakukan dosa bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan kalau dia dosa sekali, 10, 100, 1000 kali, terus dari semua itu cuman sekali taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selama masih hidup. Jangan kita ikuti tipu daya syaitan. Tidak ada orang yang tidak berhak ampunan. Tidak ada orang yang tidak pantas dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita. Di bulan yang penuh rahmat ini, di akhir-akhirnya, kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengampuni. Engkau suka mengampuni orang, maka ampunilah kami. Maka semoga yang sedikit ini menjadi faedah untuk kita bersama, bahwasannya kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan membiasakan diri untuk tenggelam di dalam dosa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.